Selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu guru karyawan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada hari Kamis 10 September 2020 dalam rangka Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020 ini adalah saya akan membaca dari Yakobus 1 ayat 5 yang diberikan judul Belajar Memanfaatkan Akar. Yakobus 1 ayat 5. Saya berharap yang mempunyai telinga untuk mendengarkan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sebelum kita merenungkan, mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan perkenankan kepada kami, sehingga hari ini kami boleh mengawali aktivitas kami dengan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melakukan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu, kita tahu bahwa ada sebuah peribahasa yang mengatakan tidak ada rotan, akar pun jadi. Saya percaya semua pernah mendengar peribahasa ini. Kira-kira arti dari peribahasa ini adalah bila tidak ada yang lebih baik, yang kurang baik pun bisa dimanfaatkan. Peribahasa ini mempunyai pesan yang sangat bagus di dalam kehidupan kita. Artinya, setiap orang tidak pernah menghindar dari tantangan. Jadi kita pasti pernah menghadapi tantangan. Tetapi dengan peribahasa ini kita dapat belajar bahwa di dalam mengatasi atau memberikan jalan keluar, solusi untuk menghadapi tantangan ini, kita diingatkan bahwa kita tidak perlu terpaku hanya pada satu jalan keluar saja. Karena tadi dikatakan, kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi kita dididik oleh Tuhan karena kita diberikan pengetahuan sebagai ciptaan Tuhan yang tertinggi, kita mempunyai akal, maka kita harus mempunyai jalan keluar yang lain. Artinya bahwa orang yang hanya mempunyai satu solusi atau satu jalan keluar itu dinamakan dengan orang yang kurang berhikmat, orang yang kurang bijaksana. Sebaliknya, kalau orang mempunyai tantangan dan mempunyai solusi atau jalan keluar yang bermacam-macam, itu dinamakan dengan orang yang berhikmat atau orang yang bijaksana. Apalagi saat ini kita semuanya tidak satupun orang yang bisa menghindar di dalam masa pandemi saat ini. Masa di mana kita harus menghadapi berbagai macam tantangan, khususnya untuk anak-anak yang saat ini harus belajar dari rumah. Begitu banyak materi yang mana kita tidak bisa berjumpa langsung dengan bapak atau ibu guru, sehingga banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Nah, sekarang kalian dituntut menggunakan akar yang ada. Bagaimana cara keluar dari tantangan yang ada? Misalnya, HP-nya rusak, maka harus mempunyai cara pemikiran. Saya harus belajar ke rumah si A, saya harus bertanya kepada si B, dan seterusnya. Kuotanya habis, bagaimana caranya supaya bisa mengikuti pembelajaran sehingga tidak tertinggal? Itu adalah sebuah tantangan bagi kalian. Demikian juga tidak hanya kalian saja, tetapi Bapak Ibu guru juga banyak tantangan yang dihadapi. Bagaimana ya
ini siswa saya, anak-anak saya kok belum paham dengan materi yang saya berikan. Bagaimana caranya supaya anak-anak bisa? Sehingga Bapak Ibu Guru pun berusaha. Selain Google Classroom, mencoba menggunakan Google Meet. Tujuannya tidak lain apa? Supaya keluar dari tantangan itu. Supaya kita disebut sebagai anak-anak Tuhan yang bijaksana. Anak-anak yang terkasih dan juga Bapak Ibu, lalu bagaimana kalau kita kekurangan hikmat? Bagaimana kalau kita kurang bijaksana? Maka Yakobus jawabannya tadi mengatakan bahwa tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat atau kurang berhikmat, hendaklah memintanya, bukan meminta kepada si A, si B. Kalau meminta pada orang biasanya kita akan kecewa. Tapi Yakobus mengatakan, memintalah kepada Allah. Karena Tuhan Allah berjanji memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Itu adalah jawaban apabila kita menjadi orang-orang yang kurang berhikmat, orang-orang yang kurang bijaksana. Bagaimana caranya? Tadi meminta kepada Tuhan. Caranya adalah dengan kita selalu berdoa dan berusaha. Banyak sekali kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling tinggi, akal kita bisa kita pergunakan. Berbagai macam usaha bisa kita kerjakan. Maka cara usaha yang kita lakukan adalah melatih dalam bentuk kebiasaan diri yang baik. Jadi kalau kalian menghadapi tantangan, saya kok nggak bisa bangun pagi, bisa minta tolong orang tuanya. Pak, Ma, tolong saya besok bangunkan pagi karena saya harus mengikuti belajar dari rumah mulai jam 7 sudah mulai renungan dan seterusnya. Itu adalah salah satu kebiasaan baik yang bisa kalian lakukan. Jadi kita sangat membutuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yaitu berdoa dan belajar mengatasi tantangan dengan penuh sukacita. Jangan bersungut-sungut. Tadi firman Tuhan membangkit-bangkit, artinya jangan dengan jangan dengan merasa terbebani. Bukan itu yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita membiasakan diri, maka Tuhan pasti akan memberi kita semakin berhikmat dan bisa mengatasi berbagai macam tantangan yang ada. Dengan kata lain, kita dapat menggunakan akar-akar yang ada di sekitar kehidupan kita. Karena saat ini kita tahu Tuhan Yesus tidak akan datang ke dunia dalam wajah seperti yang sekian ribu tahun, tetapi melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita, saudara-saudara kita yang lain, sehingga kita dapat menggunakan akar dengan penuh rasa tanggung jawab. Anak yang terkasih, mari kita tanggapi firman Tuhan ini dengan tekun berdoa, membiasakan diri hal yang baik, dan meminta hikmat tentunya dari Tuhan, Sang Juru Selamat Penebus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kembali kita datang pada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan memberikan pembelajaran di dalam kehidupan kami melalui firman yang boleh kami renung resapkan bersama-sama. Untuk itu meteraikan firman-Mu ini di dalam setiap hati kami yang mendengarkan, agar kami boleh menggunakan setiap akar yang ada di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, tolong dan berkati setiap kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, dapat menggunakan akar di sekitar kehidupan kami dengan penuh hikmat, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang bertanggung jawab, terlebih menjadi anak-anak yang bijaksana. Tuhan, kalau kami hendak melanjutkan aktivitas kegiatan belajar dari rumah, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, berikan kami kecerdasan, ketekunan, dan semangat, agar kami mempertanggungjawabkan kami menjadi seorang pelajar yang baik.
Kami mohon ampun Tuhan, kalau kami belum berperilaku seperti yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, pemberi hikmat di dalam kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat belajar, Tuhan memberkati.